Shalom adik-adik, salam jumpa kembali dengan Miss Magda di kegiatan mentoring komunikasi hari ini. Tepatnya di pekan ini ya. Gimana kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dan pastinya selalu punya hati yang gembira. Supaya apa? Supaya kita selalu sehat, selalu semangat dalam menjalani aktivitas walaupun hanya di rumah saja. Oke deh adik-adik, di podcast atau pembelajaran kali ini Miss Magda mau melanjutkan seri atau bagian yang keempat tentang komunikasi menggunakan gadget. Khususnya kali ini Miss Magda mau memberi beberapa informasi seputar bahayanya kalau kalian menggunakan handphone secara berlebihan, khususnya untuk anak-anak yang umurnya di bawah 12 tahun bahkan kurang dari 8 atau 5 tahun. Nah, setelah pekan lalu Miss Magda mengingatkan ya, di antaranya nih kalau kalian masih ingat ya, kalau anak-anak sebaiknya semakin sedikit pegang handphone itu semakin sehat ya, karena mengganggu pertumbuhan otak anak-anak, khususnya anak umur 0 sampai 0 sampai 2 tahun ya, usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya masih ingat juga kan kalian kalau kita terlalu dini menggunakan handphone maka kita akan mengalami tumbuh kembang yang lambat gitu ya, sehingga prestasi akademik jadi kurang maksimal atau kurang mantap begitu. Lalu ada juga nih yang seringkali dilupakan, yaitu obesitas, berat badan yang berlebihan gitu ya, dan dialami oleh anak-anak yang akhirnya mereka ada yang sakit diabetes, ada yang sakit stroke sejak dini. Wah, ngeri ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian menggunakan handphone harus diatur waktunya. Antara pegang handphone, main dengan teman-teman, lari-lari, kemudian juga membaca buku, istirahat gitu ya, menggambar, menulis, banyak kegiatan yang bisa kalian kerjakan selain hanya sekedar menggunakan handphone untuk main game. Karena handphone diciptakan untuk alat komunikasi, bukan games ya, atau berlama-lama bermain handphone. No, handphone diciptakan sebagai alat komunikasi, menyampaikan pesan dan menerima pesan. Adik-adik juga masih ingat ya, di pekan lalu Miss Magda ingetin jadi kurang tidur loh gara-gara keasikan main handphone. Iya enggak? Tidurnya jadi larut malam, kemudian kalian juga jadi suka ini nih, punya perilaku yang aneh-aneh lah, gampang marah, gampang sedih misalnya gitu ya, gampang uring-uringan gara-gara misalnya aduh internetnya lambat nih gitu ya. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Ngaku. Iya, itu sebab ya adik-adik, ini kabar baik ya untuk kalian, khususnya teman-teman atau adik-adik yang mulai kelihatan kecanduan gadget, baik itu handphone, TV, tab dan lain sebagainya itu ya, sehingga kalian gak kebablasan. Dari pembelajaran kali ini kalian mulai punya kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Ya udahlah, main handphonenya 1-2 jam aja, habis itu diletakkan, terus kalian bisa bersepeda, bisa main layangan, bisa main boneka, menulis, menggambar, membantu merapikan rumah, bahkan menolong orang tuamu untuk membersihkan rumah. Tuh banyak banget kan yang bisa dikerjakan. Lalu kemarin masih ingat juga Miss Magda menyinggung soal pikun digital. Iya, hal ini ya, istilah pikun digital itu karena anak yang terpapar teknologi berlebihan. Jadi kadang sulit untuk memusatkan perhatian. Imbasnya jadi sulit belajar, sulit fokus gitu. Terus ada juga nih, kalau kemarin kalian mengingat, ada loh radiasi emisi. Jadi setiap handphone atau layar ya, mereka tuh memberikan radiasi dan itu membuat seringkali menyebabkan kemungkinan terjadinya kanker. Wah, ngeri juga ya. Mungkin kita gak ngebayangin juga sih bakal sakit kanker, tapi minimal kita tahu efek dari yang Miss Magda sebut radiasi emisi yang sangat berpengaruh buat kesehatan kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang hari ini Miss Magda mau bahas adalah tentang proses belajar yang harus kalian lakukan dengan menggunakan handphone. Ingat ya, handphone diciptakan sebagai alat komunikasi, mengirim dan menerima pesan. Kalau saat ini kalian menggunakan handphone ataupun gadget sebagai alat belajar, it's okay, tidak apa-apa.
Tapi ingat, harus juga disertai proses belajar yang lain. Misalnya membaca buku, menulis di selembar kertas, menggambar, mewarnai, ya, sehingga nggak fokusnya ke handphone terus atau ke gadget dalam adik-adik belajar. Karena sekali lagi bakal ada gangguan karena paparan teknologi yang berlebihan. Jadi kita harus bijak ya adik-adik menggunakan teknologi biar kita menjadi anak yang tumbuh berkembang dengan baik tanpa hambatan. Nah, ini yang Miss Magda mau sampaikan di pembelajaran hari ini. Mari kita lebih lagi mengatur waktu dengan baik sehingga anak-anak khususnya ya tidak berlebihan dalam menggunakan handphone, bermain di menggunakan handphone, semua handphone. Wah, semua gadget. Akhirnya orang tua kalian merasa, "Ih, kamu loh main terus, ayo belajar," gitu ya. Nah, sekali lagi handphone diciptakan sebagai alat komunikasi. Jadi kalau kalian sudah dipercaya memegang handphone atau gadget ini, kalian harus lebih komunikatif. Ya, merespon setiap pesan dengan baik, dengan sopan, dengan bijak ya. Dan minggu depan Miss Magda mau beri satu materi tentang bagaimana sih berkomunikasi menggunakan gadget yang super canggih di masa ini. Apakah kalau kita terima pesan di dalam grup terus kita cuekin aja, biarin kan cuman di grup, nggak di japri misalnya ya. Kan kalian udah mulai ya denger ya istilah japri, jalur pribadi, komunikasi di grup, di WhatsApp maupun di sosial media yang lain. Nah, minggu depan Miss Magda mau berbagi tentang cara yang cerdas menggunakan atau berkomunikasi dengan gadget. Tunggu materi pekan depan ya. Terima kasih adik-adik buat semangatnya belajar di mentoring PPA kali ini. Miss Magda berharap materi tentang bahaya penggunaan gadget ataupun komunikasi digital menggunakan gadget ini menolong kalian untuk tetap sehat ya, tetap menjaga diri dengan baik. Dan ingat, karena kita makhluk sosial, kita harus bergaul dengan lingkungan kita. Bergaul dengan teman, dengan keluarga, dan taruh handphone sementara kalian bisa berkomunikasi baik-baik, melakukan aktivitas fisik yang menyehatkan, dan pasti kalian menjadi generasi yang cerdas dan terpelajar. Sekian, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Shalom.